Selamat Hari Raya Imlek Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kungsi-kungsi ya, Sinian Kuaila. Maafkan kalau lidah saya salah karena saya tidak pernah ngomong bahasa Mandarin ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu yang menggetarkan saya dan menakutkan saya karena saya berkhotbah di rangka Imlek ya, sementara saya jarang merayakan Imlek Bapak Ibu ya. Jadi selama 2 minggu itu saya keringat dingin, ketakutan gitu Bapak Ibu ya. Khotbah apalagi kemudian dikasih tema lagi sama Pak Noel gitu kan. Tapi hari ini semoga kita semua boleh mendapatkan berkat daripadanya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Ya, kita membaca bagian firman Tuhan ini. Dan nanti saya akan membahas dari kitab Kejadian pasal 33. Markus 11 ayat 25, mari kita baca secara bersama-sama, secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Selamat dan berbahagia ialah kita yang membaca firman Tuhan, melakukan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini dari Markus 11 ayat 25 ini konteksnya tentang doa, tetapi sebelumnya yaitu tentang apa? Tentang umat Allah begitu ya. Umat Allah yang mestinya bertindak sebagai wakil Allah, bertindak menjadi berkat begitu ya, tetapi justru tidak. Makanya kemudian Yesus itu memberikan satu pengajaran melalui doa tentang pohon ara yang waktu Tuhan berdoa kemudian menjadi layu. Dan kemudian inilah pengajaran. Nah, sekiranya apapun juga yang kamu minta begitu ya, yang kamu doakan itu pasti ya bisa ada mujizat yang terjadi. Tetapi ada hal yang terselip di sini ya, di ayat 25 ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yaitu apa? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, dan jika ketika kamu beribadah begitu ya, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa sebenarnya bagi kita orang Kristen, ciri umat Tuhan itu adalah keberanian untuk berdamai dengan saudara-saudaranya. Ciri umat Tuhan itu adalah keberanian untuk berdamai dengan saudara-saudaranya. Kenapa kita dituntut untuk bisa berdamai gitu ya? Karena ingat Tuhan itu adalah Tuhan yang dikenal sebagai Allah yang penuh kasih. Allah adalah kasih. Dan kita sebagai umat Tuhan, umat Kristen harus juga mengikuti apa yang Tuhan mau, yaitu kita harus menjadi agen-agen kasih. Karena kasih itu adalah bahasanya Allah. Karena kasih itu adalah bahasa universal Allah. Ini yang Tuhan mau ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudari gitu ya, di tengah-tengah merayakan Imlek gitu ya Bapak Ibu ya, Imlek adalah berkumpulnya keluarga yang jauh datang, yang sudah lama tidak bertemu, kembali bertemu ya, gembira bersama begitu kan, makan bersama. Tetapi juga acap kali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa orang juga ketika ada Imlek juga ada takut gitu ya. Takut apa? Takut pulang katanya ya. Dan juga di iklan-iklan televisi juga banyak ya, takut pulang kalau Imlek gitu ya. Kenapa? Karena saat Imlek itu kumpul sama keluarga besar. Kemudian biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantui ya. Menghantuinya apa? Sama siapa datangnya gitu kan. Nah, kalau kali ini Faris nggak takut ya ditanyain gitu ya Faris ya. Kemudian mana pacarnya gitu kan. Atau mana pasangannya. Kemudian kita yang sudah lama menikah, belum dikaruniai anak, kapan punya anak? Gitu kan. Nah, mulai lagi pertanyaan-pertanyaan lain, usahamu bagaimana? Pekerjaanmu bagaimana? Sudah sebesar apa pekerjaanmu? Padahal kita pada saat ini Imlek sedang menghadapi masalah mungkin di dalam usaha, tetapi ketakutan. Belum lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang ketakutan dengan angpau begitu kan. Kita yang berkeluarga Bapak Ibu ya biasanya gitu kan,
mulai kumpul KTB, mulai kumpul lagi gitu kan. Waduh, Imlek, kumpul deh KTB, kumpul deh Komsel gitu. Gimana enggak? Gua cuman punya anak satu. Nanti pada saat Komsel bagi-bagi angpau. Temen gue anaknya 4. Ada yang 5, ada yang 3, gua 1. Rugi bandar dong gitu ya. Ya kasih dalam Tuhan. Yang sono anaknya ini kasih gua 1, gua kasih gua banyak. Ya itu Bapak Ibu ya, guyonan seputar Imlek ya kadang-kadang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tapi bagaimana perasaan kita jika kita pernah bermasalah dengan seseorang? Kita pernah bermasalah dengan keluarga kita. Kita pernah bermasalah dengan salah seorang anggota keluarga kita. Atau bahkan kita sendiri pernah merugikan mereka. Berani enggak kita datang? Berani enggak kita berkumpul dengan mereka? Berani enggak kita ketemu mereka? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau saya bilang berani enggak ketemu mereka, saya lupa ini Indonesia Bapak Ibu ya. Indonesia itu yang ngutang lebih galak daripada yang kasih utang Bapak Ibu ya. Lebih berani ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini masalah. Tetapi ketika kita menghadapi Imlek hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya bersedih Bapak Ibu. Kenapa? Karena justru di China sana Bapak Ibu ketika kita sedang mengalami Imlek, sukacita Imlek, di sana di daerah Wuhan sedang terjadi satu wabah yang cukup menakutkan bagi kita semuanya gitu kan. Adanya virus corona yang menyebar di daerah Wuhan Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah kita bersuka cita merayakan Imlek, ada mereka yang sedang bergumul, berjuang, menderita, menangis. Saya melihat video-videonya, aduh miris juga. Ada orang yang jatuh sendiri Bapak Ibu ya. Lagi ngantri untuk di mana di pinggir jalan jatuh. Ada yang ngantri untuk diperiksa jatuh. Bahkan ada kabar juga yang menyatakan bagaimana ada dokter yang menjadi garda terdepan untuk menangani wabah ini. Meninggal juga karena virus ini Bapak Ibu. Wah, di tengah-tengah sukacita ada duka cita. Tapi yang menghenyakkan saya Bapak Ibu ya, saya iseng-iseng tadi malam selagi mempersiapkan firman Tuhan lagi gitu ya. Saya iseng-iseng ya, yang kemarin-kemarin saya melihatnya bahwa ini virus ini dari mana gitu ya, dari sup gitu ya, sup apa, sup kelelawar gitu ya, karena daerah Wuhan itu ciri khasnya adalah makanan khasnya adalah sup kelelawar katanya. Ngomong-ngomong kelelawar Bapak Ibu, saya ini sering makan kelelawar Bapak Ibu ya. Sering banget ya, karena ada rekan kita gitu ya di jemaat kita yang suka berburu kelelawar dan saya kebagian Bapak Ibu ya. Waduh, jadi takut ya karena katanya kelelawar gitu ya. Tapi punya usut saya tenang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau di tempat kita, rekan-rekan kita kalau lagi masak kelelawar benar-benar ya, benar-benar mateng, benar-benar bersih gitu ya, dibakar dulu dan sebagainya. Enak pokoknya. Tapi sup kelelawar. Kemarin bilangnya kelelawar. Tapi malam hari tadi Bapak Ibu ya, ketika saya search lagi berbagai berita itu ngomongin lagi tentang hal ini, yaitu apa? Ternyata bukan sup kelelawar, itu salah. Salahnya apa? Sebenarnya virus corona itu adalah senjata biologis yang tengah dipersiapkan China ketika ada perang biologis. Wah Bapak Ibu ya, itu diungkapkan oleh intelijen Israel. Wah Bapak Ibu ya, katanya itu adalah virus yang memang dikembangkan tapi kemudian bocor. Karena diketahui memang daerah Wuhan itu adalah daerah banyak lab biologi yang sudah levelnya itu tinggi begitu, standarnya itu standar yang sudah level tinggi. Dan ada disinyalir mereka itu membuat virus untuk kalau ada perang biologi, tapi ternyata bocor dan kemudian hari itu tersebar kepada manusia. Tapi China gak mau kalah. China mengatakan tidak, itu bukan milik kami. Tapi itu adalah senjata biologis yang sengaja disebar oleh Amerika untuk menghancurkan China. Wow Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam beberapa hari itu sudah banyak teori, sudah banyak hal yang luar biasa. Dari sinilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mulai mendapati ternyata sikap permusuhan. Ternyata ketika di dalam hidup kita itu ada bermusuhan,
bisa mengakibatkan sesuatu yang luar biasa. Bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik yang luar biasa. Kalau ini benar, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini berarti menjadi satu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Bahkan ketika kita berdoa, bahkan ketika kita itu beribadah, kita sebagai umat Tuhan, kalau ada sesuatu yang terjadi dengan saudara kita, kalau ada sesuatu yang terjadi dengan apa yang kita alami tidak beres dengan saudara kita, firman Tuhan berkata kepada kita semuanya, datang, bereskan dulu. Kalau ada salah, lu minta ampun. Kalau dia ada salah, ampuni dia. Karena apa? Karena Bapamu di surga adalah Allah yang maha mengampuni. Itu adalah ciri khas orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang berani minta ampun. Berani datang. Kalau dia salah, dia berani mengakui kesalahannya. Tetapi orang Kristen juga berani kalau ada orang lain yang salah, berlaku tidak benar. Dia pun juga ada hati untuk mengampuni, mengasihi. Ada pemulihan di sana. Itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin kita bersama-sama menilik apa yang terjadi ya. Kita belajar dari tokoh Yakub Bapak Ibu ya. Yakub yang di dalam Kejadian 33 Bapak Ibu. Yakub juga demikian Bapak Ibu. Yakub itu punya masalah di dalam dirinya bukan? Yakub punya masalah di dalam dirinya. Yaitu apa? Kita tahu dulu Yakub pernah bermasalah dengan siapa? Dengan Esau Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yakub pernah bermasalah dengan Esau. Yaitu apa? Dengan menipu. Tetapi kemudian Tuhan itu memberkati Yakub tuh dengan luar biasa Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati Yakub dengan luar biasa. Kira-kira berkat Yakub apa saja Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Berkat Yakub apa saja? Hah? Kambing domba, apalagi? Sapi, kerbau termasuk apa? Banyak ya berkat Yakub ya. Anak banyak, istri banyak gitu Bapak Ibu ya. Dulu waktu pergi gak punya apa-apa. Tapi setelah itu begitu dia jadi punya apa-apa. Dulu miskin tapi kemudian menjadi kaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yakub itu adalah sosok yang bagi saya itu luar biasa. Yakub itulah keturunan Abraham. Karena keturunan Abraham dia diminta untuk menjadi bangsa yang besar. Yakub juga dipilih Allah untuk menjadi Israel. Artinya dia adalah orang yang gagah pilihan Allah, milik Allah. Dia harus menjadi bangsa yang mewakili Allah untuk apa? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Seperti berkat yang diberikan kepada Abraham, nenek moyangnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menilik bagaimana Yakub itu adalah pribadi yang tenang. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian 33. Tetapi hidupnya sama sekali tidak tenang. Lari sana, lari sini, lari dari Beersheba menuju Haran, sekarang diminta Tuhan dari Haran pulang ke Kanaan kampung halamannya. Wah, itu kata Tuhan ya, pulang. Sudah sukses, pulang. Waduh. Yakub si pencari berkat tuh penuh ambisi ya untuk melihat masa depan. Itu Yakub. Tetapi Yakub itu juga adalah sosok yang penakut yang terus dikejar hantu masa silam. Itu Yakub Bapak Ibu. Yakub dikelilingi banyak orang dan juga harta benda. Namun dia adalah sosok yang dicekam, sepi dan ngerinya rasa takut di malam hari. Itu Yakub. Tetapi tetap walaupun Yakub seperti itu, Tuhan memakai Yakub untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu ya, untuk Yakub itu bisa menjadi apa yang Tuhan mau, menjadi Israel, Tuhan terlebih dahulu harus meminta Yakub untuk kembali ke tanah dia berasal, di tanah ayahnya. Dan itu berarti Bapak Ibu, Yakub harus menghadapi masa lalunya, harus menghadapi kesalahannya, harus menghadapi Esau yang sudah ditipunya. Dan Esau itu adalah saudaranya dan juga musuhnya saat itu. Berat gak Bapak Ibu? Diminta Tuhan kembali ke daerah asalnya, di mana dulu daerah asalnya dia bikin ulah, dia bikin masalah, dia bikin kesalahan Bapak Ibu. Dan Tuhan harus bilang, lu pergi ke sana, pergi ke sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah perintah Tuhan tuh sama. Seperti yang kita lihat tadi di dalam Markus yang kita baca. Kita itu umat Tuhan.
Kita itu akan menjadi wakil Allah, kita menjadi saksi Tuhan, menjadi murid Tuhan di mana orang itu akan melihat kita. Tapi satu hal yang harus Yakub lakukan adalah, kalau engkau menjadi pilihan Tuhan, kalau engkau menjadi ahli waris Tuhan, menjadi representasi Allah hidup di dalam dunia ini, pulang, hadapi masalahmu. Pulang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah masa yang berat bagi Yakub. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu apa yang dilakukan oleh Yakub? Betul, Yakub itu ada di dalam anugerah Allah. Yakub itu ada di dalam perlindungan Allah, Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat pasal 32 itu kita berbicara banyak hal ya. Yakub tuh takut sekali bertemu dengan Esau, tapi kemudian Tuhan itu memberi satu hal yang indah, yaitu apa? Yakub pernah bergumul dengan Tuhan di mana Yabok ya. Itu pernah bergumul di situ. Nah, di jembatan itu kemudian dinamai oleh Yakub apa? Yakub dikasih nama sama Tuhan menjadi Israel. Yakub penipu, Israel itu menjadi orang yang gagah milik Allah, begitu kan? Nah, kemudian dia mengganti tempat itu dengan nama apa? Peniel. Apa arti Peniel? Wajah Allah. Nah, itu indah ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, disinilah letak Yakub pernah takut. Tetapi Tuhan bekerja, Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memimpin Yakub. Dan hari ini Yakub di dalam kitab Kejadian 33 itu melihat sesuatu yang baik. Kita mau melihat ya, ayat yang pertama. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Kedua, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Lihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Di sini Yakub menjadi sesuatu yang berbeda. Dulu dia takut menghadapi Esau. Dia dulu tidak berani menghadapi Esau. Tetapi setelah pertemuan dengan Tuhan, pergulatan di Yabok itu, Yakub itu punya keberanian. Yakub itu berani melangkah maju, yaitu apa? Kalau dulu sebelumnya dia itu atur pasukannya, dia ada di belakang begitu ya, dia takut. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, dia tidak bisa lari lagi dari masalah. Kenapa? Karena alat yang membuat dia lari yaitu kakinya itu sudah ditabok sama Tuhan ya, sehingga dia pincang, dia gak bisa lari lagi dari masalah. Dia harus hadapi masalah, tetapi dia boleh pincang, kakinya boleh pincang, tetapi hatinya penuh dengan keberanian Allah. Dia, Yakub sekarang ini ada di depan Bapak Ibu ya. Dia betul atur barisan, tetapi dia ada di depan. Artinya apa? Sekarang saya yang ambil resiko itu. Sekarang saya ambil resiko itu. Dulu sayalah yang bersalah. Dulu sayalah yang memulai masalah ini. Saya mencuri dari Esau sehingga dia marah. Saya mencuri hak kesulungannya, tetapi sekarang aku mau menyelesaikannya. Sehingga kemudian Yakub berdiri, dia berjalan di paling depan. Kalau mau mati, matilah gua gitu ya. Mati, saya dulu mati. Kenapa? Karena sayalah yang bersalah dan saya mau bertanggung jawab. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang dimauai oleh Tuhan. Yaitu kita sebagai umat Tuhan bukan berarti kita itu nggak pernah yang namanya terus nggak bisa salah, nggak begitu Bapak Ibu. Kita acap kali sebagai anak Tuhan, walaupun kita itu sudah hidup, kita bergumul dengan Tuhan, kita mau gitu ya melihat perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, kita mau bersandar kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Acap kali Bapak Ibu, kita bisa salah. Kita ini masih manusia berdosa, tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai umat kepunyaan Allah, kita harus berani apa? Berani tetap ambil resiko itu. Berani ambil tanggung jawab itu, bahwa betul itu saya yang bersalah. Dan Tuhan menginginkan umat yang demikian. Bukan umat yang selalu lari dari masalah. Yang selalu kemudian menyalahkan orang lain. Tidak, ambil tempatnya. Ini saya yang menjadi biang masalah, saya harus menyelesaikan. Dan kemudian Yakub berjalan. Dia berjalan. Walaupun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita masih melihat Yakub
adalah orang yang penuh strategi, Bapak Ibu ya. Dia bukannya Yakub yang ya biasa-biasa aja, tetap dia adalah orang yang penuh strategi gitu ya. Ya di depan dia, kemudian yang paling depan lagi budak-budak dia beserta dengan budak beserta dengan anak ya kan. Budak beserta dengan anak, kemudian setelah itu Lea beserta dengan anak-anaknya. Baru yang terakhir siapa? Rahel. Itu mau menunjukkan siapa yang paling disayangi oleh Yakub ya. Siapa yang paling disayangi oleh Yakub? Rahel dan juga Yusuf, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mati Yakub dulu mati, kemudian budak-budaknya gitu ya dan anaknya. Kemudian setelah itu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, walaupun dia tetap berstrategi, tetapi ada satu hal, nilai yang lebih yaitu apa? Dia punya keberanian berdiri di depan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi hal yang indah, menjadi luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu kita melihat di ayat 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Wah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Yakub itu berjalan di depan, tapi kemudian setelah dia melihat kakaknya si Esau itu, dia kemudian sujud 7 kali. Sujud 7 kali. Artinya apa? Pada saat itu sujud itu melambangkan penyerahan total. Melambangkan penyerahan total artinya kamu mau ngapain aku silahkan. Aku tidak membela diriku. Hari ini aku datang kepadamu. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku dulu berbuat curang. Sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku adanya. Terserah apa yang mau engkau lakukan kepadaku tanpa ada pembelaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah luar biasanya ya dari Yakub ini. Penuh keberanian, penuh penyerahan diri. Dan pada saat dia menghadapi Esau itu, terserah, hari ini aku tidak ada pembelaan. Aku sendiri tidak membela diriku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita berapa banyak ketika masalah datang kepada kita, ketika sesuatu datang kepada kita dan ketika kita sudah berbuat kesalahan kepada orang lain, kita mau sih minta maaf. Betul ya? Kita mau sih pengen minta maaf datang kepada orang itu begitu kan. Ya gue sorry ya, gue kemarin salah. Kemarin gue sudah membuat kamu gak enak. Kemarin gue sudah menghancurkan. Tapi gini ya. Tapi sebenarnya gua itu melakukan ini karena gua begini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Jadi apa sebenarnya? Jadi acap kali ketika kita sudah tahu kita salah, kita mau meminta maaf tapi sebenarnya kita nggak rela begitu ya. Dan acap kali yang demikian itu justru membuat hubungan kita yang kita itu ingin supaya hubungan kita itu lebih baik lagi justru enggak. Justru orang melihatnya, lu ternyata tetap aja pengen apa? Membenarkan dirimu sendiri. Tetapi tidak, hari itu Yakub penuh keberanian. Dia 7 kali. Dia 7 kali bersujud. Nah, bersujud ini bukan penyembahan seperti menyembah kepada Tuhan ya. Karena kata yang dipakai dia bersujud membungkuk tetapi tidak membungkuk sampai mencium tanah. Nah, kalau penyembahan kepada Tuhan itu membungkuknya sampai mencium tanah, Bapak Ibu. Tapi di sini tidak. Dia ingin menyerahkan penyerahan diri, enggak. Gue emang salah dan ini terserah. Kamu mau apain aku terserah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menjadi sesuatu yang luar biasa ketika Yakub penuh keberanian mengambil resiko itu, dia bertanggung jawab dan kemudian dia menyerahkan segala sesuatunya kepada orang yang sudah dia salahi, begitu kan? Tetapi sebenarnya ada kekuatan di balik itu, yaitu kekuatan siapa Bapak Ibu? Kekuatan Tuhan yang sudah menyertai Yakub. Yang menyuruh datang siapa? Tuhan. Yang menyuruh datang ke tempat kelahirannya siapa? Tuhan. Tuhan itu sudah memberkati Yakub. Tuhan itu sudah bersama dengan Yakub. Nah, sekarang tinggal Yakub itu tidak ada pembelaan di dalam diriku. Biarlah Tuhan hari itu yang menjadi hakim, Tuhan yang menjadi pembela. Dan Tuhan yang akan melaksanakan segala rencananya atas hidupku. Karena aku memang bersalah. Tetapi Yakub yakin ada anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam dirinya.
Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang keempat itu ada sesuatu yang luar biasa. Yaitu apa? Di dalam pasal 33 Kejadian ayat 4, di situ dikatakan begini. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatlah perempuan-perempuan dan anak-anak itu lalu bertanya, siapa orang-orang yang beserta engkau ini? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Wah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Yaitu apa? Yakub takut, Yakub gentar menghadapi Esau. Dia tidak berani pulang. Dia penuh ketakutan. Tetapi ketika Yakub itu menyandarkan semuanya kepada Tuhan. Ketika Yakub menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tahu dia yang salah. Dia tahu acap kali dia tidak bisa menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Tetapi dia tahu sekarang ada Tuhan yang beserta dengan dia. Tetapi ketika Tuhan sudah mulai bekerja. Ketika Tuhan sudah mulai berkarya. Ini bukan pekerjaan Yakub. Ini bukan apa yang diperbuat oleh Yakub. Yakub itu dia takut. Dia bertanggung jawab betul. Dia takut betul. Dia berserah betul. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan bekerja. Tuhan berkarya. Yaitu apa? Esau. Orang yang telah disakitinya. Esau yang selama ini sudah dibuatnya rugi. Begitu kan? Di mana Yakub itu pernah mencuri hak kesulungan dari Esau. Dan Esau dulu pernah mau membunuh Yakub. Hari itu ketika melihat Yakub, Esau apa? Berlari. Esau berlari mendapatkan Yakub. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu itu mendengar kata berlari, orang yang sudah dicurangi, berlari untuk menghampiri, untuk memeluk orang yang bersalah. Ingat cerita apa Bapak Ibu? Ingat cerita apa? Cerita Tuhan Yesus, cerita apa? Apa? Anak yang hilang. Cerita anak yang hilang yaitu apa? Bagaimana ketika Esau itu berlari. Yang salah siapa? Yakub ya. Yang curi Yakub gitu kan. Tapi Esau itu berlari mendapatkan Yakub. Berlari bukan untuk membunuh, berlari bukan untuk membalas dendam. Tetapi berlari untuk memeluk, berlari untuk mencium. Wah, di situ adalah satu perubahan yang luar biasa. Itu adalah karya Allah yang indah, karya Allah yang luar biasa. Yaitu apa? Karya Allah yang bisa mengubah hati seperti Esau yang keras. Itu menjadi hati yang lembut. Esau yang dulu dengan kemarahan mau membunuh Yakub. Tetapi sekarang yang dilihatnya berbeda sekali adalah Esau yang berlari, yang mau memeluk dan memberi kasih pengampunan kepada Yakub. Itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah cara kerja Allah, cara kerja yang luar biasa. Ada campur tangan ilahi di situ yang membuat Esau berubah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan sepelekan doa Bapak Ibu. Jangan sepelekan ketika kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan. Kita pernah mungkin salah kepada seseorang. Kita mungkin pernah menyakiti hati seseorang dan itu salah kita. Mari Bapak Ibu. Tuhan bisa mengubah kita. Tetapi Tuhan juga bisa mengubah orang yang pernah kita salahi. Masalahnya adalah ada enggak hati kita yang mau terpaut dan bersandar kepada Tuhan. Ada enggak hati kita yang mau datang dan ini benar bahwa kita itu sebagai umat Tuhan. Kita itu adalah agen kasih. Kita itu adalah agen pendamai. Buat apa kita beribadah kepada Tuhan? Buat apa kita merasa bahwa kita itu paling rohani? Buat apa kita itu aktif di gereja? Tapi sebenarnya hati kita penuh dengan permusuhan. Padahal yang dimaui oleh Tuhan adalah menjadi pendamai. Berbagi kasih. Mengampuni orang lain. Bukankah itu yang sebenarnya dibutuhkan di dalam dunia ini? Dan Tuhan bisa mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Kita mau enggak menyerahkan dan menyandarkannya itu kepada Tuhan?
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian kalau kita melihat selanjutnya Esau itu melayangkan pandangannya kepada siapa yang dibawa oleh si Yakub ya. Banyak. Dan mereka bersujud ya. Banyak yang dibawa oleh Yakub ya. Anaknya, istrinya, budaknya, kemudian kambing dombanya begitu ya. Dan di ayat ke-8 Bapak Ibu kita mau melihat ya. Berkatalah Esau ya. Ayat yang ke-8 dikatakan, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Ya, karena apa? Kalau kita melihat di ayat sebelumnya itu, Yakub mengirimkan apa? Berkat ya. Mengirimkan apa? Kambing domba yang jumlahnya banyak ya. Kambing 200, yang perempuan 200, yang laki-laki, yang jantan itu 20 begitu kan. Dan selanjutnya, ada yang dikirim dulu kepada Esau. Nah Esau itu bertanya, apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawab dari Yakub adalah untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Oh lihat Bapak Ibu ya, aku mempunyai banyak, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah dan engkau pun berkenan menyambut aku. Wah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di sini saya melihat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan itu berikan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita itu bisa salah kepada orang lain. Kita itu mungkin di dalam kehidupan kita itu pernah berbuat curang sama orang lain. Ya mungkin kita karena kita dulu belum percaya sama Tuhan gitu ya. Karena dulu itu begitu khawatir gitu kan. Karena kita itu begitu pengen sukses begitu kan. Lebih lagi maka kita kemudian melakukan tindakan yang jahat kepada orang lain. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui cerita ini, melalui apa yang kita lakukan. Yang ada di dalam Yakub dan Esau ini Bapak Ibu. Sekarang kita melihat berkat yang dimiliki oleh Yakub yang mestinya dimiliki oleh Esau, hak kesulungan itu tidak diberikan kepada Esau. Bahkan berkatnya Esau itulah berkat yang menyedihkan sebenarnya Bapak Ibu ya. Bukan berkat yang berkelimpahan dan sebagainya, tapi tidak, itu berkat yang menyedihkan. Ya berkat yang indah-indah itu dimiliki oleh si Yakub. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, setelah 20 tahun mereka tidak bertemu, bagaimana kondisi Esau? Setelah 20 tahun mereka tidak bertemu, walaupun berkat dari Esau dulu adalah berkat yang jelek-jelek, yang diberikan ayahnya, sekarang pertanyaannya setelah 20 tahun, Esau jadi apa? Pengusaha juga Bapak Ibu ya. Jadi orang sukses juga begitu ya. Jadi orang yang memiliki banyak hal juga. Bagaimana dia bisa punya 400 pengawal kalau dia nggak kaya? Kaya sekali. Bahkan ini diakui dia. Waktu persembahan dari Yakub itu diberikan kepada Esau, dia tolak. Kenapa? Aku nggak butuh. Aku sudah punya semuanya ini. Wah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Disinilah letaknya. Tetapi ini juga menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu ya. Artinya apa? Begini. Ketika kita dicurangi oleh orang lain. Betul Bapak Ibu ya. Ketika ada orang yang lain telah menyakiti hati kita, ketika ada orang lain yang sudah menggocok hati kita, membuat kita sakit hati, membuat kita hancur, nggak tahu apapun itu, begitu kan? Entah ditipu rekan bisnis, habis-habisan dan sebagainya. Entah itu ditipu rekan sendiri gitu kan? Lagi mau nembak cewek, dibokong dari belakang begitu kan? Disalib gitu kan dan sebagainya. Wah kemudian rasanya kita hidup ini hancur, dunia ini hancur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak berlaku sebenarnya. Kenapa? Karena hidup kita itu tidak ditentukan oleh orang lain. Hidup kita tidak ditentukan perlakuan jahat dari orang lain kepada kita, tidak. Tetapi hidup kita, bagi kita orang Kristen, bagi kita orang percaya, hidup kita itu disandarkan kepada Tuhan, kepada Allah. Satu sisi. Dan yang lain adalah disandarkan kepada bagaimana upaya kita memandang hidup. Kita boleh dikalahkan dengan masa lalu, dikalahkan perlakuan orang lain dengan kita, atau kita memilih untuk tidak mau dikalahkan. Dan saya rasa di dalam anugerah umum itu Bapak Ibu, Esau belajar sesuatu.
dia tidak mau dikalahkan dengan manusia. Itu Esau ya, positif sekali Esau itu. Dia tidak mau dikalahkan dengan kehidupan orang yang sudah mencurangi dia. Dia tidak mau dikalahkan dengan kehidupan orang yang sudah membuat dia itu hancur, gak mau. Dia bekerja, berusaha dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia bisa sampai di titik itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, disinilah kita belajar. Ayo, di titik manapun kita hari ini, kalau kita berbuat salah, coba lihat ke depan, ada pengampunan, kita minta ampun. Tetapi kalau kita pernah disalahi oleh orang, dicurangi oleh orang lain, kita melihat, itu pun bisa tidak mempengaruhi kita. Bagaimana sudut pandang kita terhadap masa depan, itu yang paling penting. Dan yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita melihat kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini ketika Yakub itu melihat Esau yang sudah berbeda, yang sudah berubah, dan ketika Yakub itu memberikan pemberian kepada Esau, dia itu melihat gini, aku tuh terimalah, karena waktu aku melihat kamu itu aku seperti melihat wajah Allah, begitu kan? Seperti melihat wajah Allah. Wajah Allah muncul lagi. Yang tadi siapa? Niel ya. Ini sekarang wajah aku seperti melihat wajah Allah, melihat kamu itu. Artinya apa sih? Di sini sekali lagi Yakub itu melihat begini loh. Tuhan, terima kasih. Tuhan, thank you, terima kasih. Aku melihat wajahmu. Musuhku berubah. Orang yang sudah aku curangi itu berubah baik. Aku melihat bahwa aku tidak sendiri. Aku tahu bahwa saat ini engkau bersama dengan aku. Dan di ayat 11 dikatakan terimalah ya. Ketika dia tidak mau, si Esau tidak mau menerima pemberian itu, 33 ayat 11 dikatakan begini. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi apa? Karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Wah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi kata yang menarik ya. Di ayat 11 ketika mengatakan terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini. Ini kata yang dipakai itu sama seperti siapa Bapak Ibu? Sama seperti di dalam Kejadian pasal 27 ayat 35. Yaitu apa? Pada saat ayahnya Yakub dan Esau itu memberikan berkatnya itu kepada siapa? Kepada Yakub. Tetapi ini ayahnya itu ngomong kepada Esau, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas apa? Berkat yang untukmu itu. Wah, Bapak Ibu, jadi kata terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini dengan kata berkat itu sama, yaitu di dalam kata Ibrani itu kata berakah atau berkat. Berek, berkat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukankah itu yang dicari-cari oleh orang hari ini? Berkat, berkat. Itu yang dicuri oleh Yakub dari Esau. Berkat, berkat materi, berkat kekayaan, berkat kemewahan. Sehingga karena semua hal itu dia berani bersinggungan, bermusuhan, bertentangan dengan Esau. Dan Esau pun juga demikian. Berkat dalam arti materi. Itu yang membuat seringkali kita bermusuhan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya bukan orang Tionghoa, maka kemudian saya belajar ya, melihat mungkin ada satu video tentang berkat ya. Kalau di dalam, kan selama ini kita waktu Hari Raya Imlek itu selalu mikirnya ya, berkat gitu ya. Hari Raya Imlek itu selalu ada sesuatu yang menjadi tujuan ya, ada sesuatu yang ditempelkan gitu kan. Yaitu apa? Fu ya, berkat. Nah, aku belajar Bapak Ibu ya, belajar. Saya bukan ahli, tapi saya mau belajar. Boleh? Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu sekedar ingin menggambarkan. Saya tidak tahu apakah di sini semua setuju atau tidak. Di sini ada guru Mandarin juga, Carluisa gitu ya. Saya tanya kepada, karena saya gini Bapak, ketika mendapatkan seperti ini, saya selalu cek gitu ya. Ternyata ada yang menyanggah, itu salah gitu kan. Tidak ada yang seperti itu. Kalau kita belajar Mandarin itu tidak gitu ya. Salah satunya adalah kalau Bapak Ibu melihat website Bengcu menggugat. Nah, itu salah satu yang menyangkal ini tidak benar Bapak Ibu ya.
Dan saya juga mengatakan 100% ini benar. Tapi ada ilmu cocok logi gitu ya, kok rasa-rasanya benar juga gitu ya, ada yang bagus. Tapi kemudian Bapak Ibu saya tanya kepada penginjil Yeni gitu kan, saya tanya dia di Singapura, saya tanya, saya nggak ngerti. Tapi betul sih itu bisa cocok logi gitu yang itu ditampilkan. Tetapi huruf kuno Mandarin itu sebenarnya ingin mengatakan begitu ya, kalau huruf kunonya itu adalah Fu itu berbicara apa sih? Yaitu adalah seseorang yang mencurahkan anggur untuk penyembahan katanya seperti itu ya. Jadi intinya sama, berkat itu selalu apa sih? Selalu ada penyembahan. Berkat itu selalu berbicara tentang siapa dia memberi berkat. Dan bagi kita orang Kristen Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, berkat yang sesungguhnya itu adalah Tuhan, relasi kita bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang sudah dipelajari oleh siapa? Yakub. Itu yang dipelajari oleh Yakub. Berkat sesungguhnya itu adalah ketika ia ada relasi dengan Tuhan. Itu yang paling indah, itu yang paling penting, itu yang paling luar biasa. Nah, karena relasi kita sama Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang memulihkan. Dia memulihkan orang yang berdosa seperti kita. Dan itu yang Tuhan rindukan untuk kita seperti Yakub. Untuk kita seperti tadi firman Tuhan menjadi agen apa? Agen kasih, agen untuk memulihkan relasi. Itu yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kepada siapa hari ini kita bermusuhan? Kepada siapa hari ini kita merasa tidak enak? Atau kita pernah melakukan kesalahan kepada orang lain? Yuk, mari belajar. Selesaikan sebagai orang Kristen. Selesaikan. Sandarkan kepada Tuhan dan biarlah Tuhan itu menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kehendak-Nya. Di masa-masa Imlek ini, biarlah ini juga menjadi saat di mana kita juga boleh menjadi berkat. Kasih kita, pengampunan kita, damai sejahtera kita juga kita mengalir bagi semua orang. Mari kita berdoa.